1. Selamat malam Sobat Sky Studio, dimanapun Anda berada. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu cewek yang cantik sekali, energik, tepatnya ada di Malang. Beliau ini adalah owner Plankton Tour and Travel yang saat ini mulai merintis usaha barunya, yaitu di bidang perkopian. Nah, kita simak seperti apa giatnya untuk memulai usaha di tengah pandemi COVID yang seperti ini, masih bisa beraktif untuk memproduksi usaha kopinya. Kita sapa Mbak Ulan. Selamat malam Mbak Ulan. Selamat malam. Salam sehat. Ya, bagaimana Mbak kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah Pak Safor sehat. Ya. Wah, senang sekali nih saya dihubungi nih. Mbak Ulan, mohon maaf, kita akan coba mengorek-orek dikit Mbak Ulan. Seperti yang kita ketahui saat ini sukses dengan produk kopi, olahan kopinya, dimana sebelumnya itu adalah giat di pariwisata ya. Jadi kalau kami informasikan Mbak Ulan ini, beliau juga selaku ketua DPC ASPI Malang Raya yang membawai anggota ASPI di Malang, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Kota Batu. Ya, Mbak Malang Ulan, Raya. seperti yang kita ketahui Mbak, selama 2 atau 3 bulan ini kan kita benar-benar shutdown ya. Sektor pariwisata benar-benar lumpuh dengan adanya wabah pandemi COVID seperti ini. Apa sih yang dirasakan Mbak Ulan selama ini sebelum nanti kita masuk bagaimana menemukan ide Mbak Ulan membuka bisnis kopi kucir ya kalau nggak salah ya. Coba nanti dikenalkan dengan kita. Itu gimana Mbak? Apa yang dirasakan selama kurun waktu 2-3 bulan ini? Iya, baik Pak Safor. Kalau untuk yang dirasakan apa, itu nano-nano deh rasanya, saya rasa. Rasanya itu nano-nano banget. Jadi yang awalnya memang awal tahun 2020 ini kan bisnis pariwisata sudah mulai jalan lagi ya, dalam artian bagus. Nah, setelah itu kita ibaratnya orang lari, tiba-tiba yang direm mendadak, ya akhirnya kita ada yang siap, agak siap ya. Kalau siap itu nggak ada saya rasa, ya kan? Ada yang agak siap untuk menerima rem mendadak itu, ada yang benar-benar tidak siap alias terjungkal, bahasa Jawanya kejungkel seperti itu. Nah, semua ini sih sebenarnya saya rasa tetap bisa disiasati. Meskipun pada akhirnya kita mau tidak mau kita harus mengakui bahwa memang efek dari COVID ini, dari pandemi ini memang ya luar biasa, tidak bisa tidak bisa dipungkiri. Dan saya pribadi merasakan itu tadi, saya yang kaget, saya shock pasti seperti itu. Cuman saya sempat terhenti nih Pak Safor, saya sempat terhenti selama setelah di Malang itu lockdown seperti itu, saya sempat berhenti 3 minggu, kurang lebih saya 3 minggu tuh nggak ngapa-ngapain. Saya anggap aja saya menikmati liburan untuk minggu pertama. Minggu kedua saya mantap sudah mantap lah ya. Mantap sekali saya menikmati liburan. Makan tabungan. Iya. Belum Pak Safor, belum. Gitu ya? Minggu pertama belum. Untuk minggu yang kedua itu tadi saya sudah mulai resah gitu kan, sudah mulai berpikir gitu kan, ini kayaknya mantap makan tabungan tadi ya kan, makan tabungan tadi. Terus minggu ketiga saya mulai iri dalam artian gini, teman-teman sudah pada mulai activity ya kan, meskipun bukan di dunia per-travelan atau tour travel. Tapi teman-teman banyak sekali nih ya tipikalnya atau tipe teman-teman ini, ada yang langsung saat itu juga bergerak jualan ini itu seperti itu. Dan saya sendiri masih melihat, membaca, mempelajari keadaan, terus mengukur kemampuan saya pastinya, apakah kalau jualan telur, jualan beras saya mampu, saya bisa. Meskipun saya yakin pada dasarnya kita
apa namanya, basicnya memang orang yang menjual, cuman memang apa namanya, beda ya, beda yang dijual itu apa beda, tapi tetap aja kita apa namanya, saya itu merasa sangat-sangat tidak siap seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan dan aduh pokoknya luar biasa deh. Luar biasa banget gitu. Nah, terus kok bisa tiba-tiba ketemu apa? Kopi kuncir? Kopi Mas Kuncir. Kopi Mas Ya, Kuncir itu ceritanya bagaimana? alhamdulillah sebenarnya saya itu ketemu Mas Kuncirnya itu sudah berapa 10 tahun lebih ya. Karena Mas Kuncir itu adalah suami saya sendiri. Oh, jadi Mas Iya, Kuncir jadi itu Pak adalah Sama, iya, suami saya sendiri iya, iya, iya. yang saya manfaatkan. Ngerjekeni Yang tapi ya, saya Mbak. Ya, itu dia. Jadi ide itu sebenarnya gini Pak Safor. Kalau untuk Mas Kuncir sendiri, kopi itu sebenarnya idenya sudah lama, cukup lama. Untuk produksinya sendiri itu sebenarnya sudah hampir 5 tahun. Cuman dengan izin karena ini posisinya kan apa namanya, bisnis keluarga. Ya. Bisnis keluarga. Keluarga dalam artian 2 orang, saya dengan apa ya, bahasa Jawanya Pak Puh gitu, Pak D kali ya, Pak D seperti itu. Nah, selama ini kami terlalu berada di zona nyaman kali ya. Jadi sudah ada pelanggan kafe, kami jualnya kiloan seperti itu, kirim keluar kota juga. Ada Bandung, ada Bengkulu, kebetulan rumah asal usul suami saya, Mas Kuncir. Udah gitu aja. Jadi kami merasa sudah ada yang beli, sudah ada yang pelanggan, sudah ada seperti itu, sudah. Cuman kami itu tadi terlalu ada di zona nyaman. Jadi sebenarnya kopi ini udah lama. Cuman untuk brandnya Mas Kuncir itu brandnya sendiri itu sudah kurang lebih 1 tahun Pak Safor. Sudah 1 tahun. Itu rencananya kami mau bikin kopi, jualan kopi yang siap. Maksudnya kopi yang siap minum, bukan yang siap minum. Kafe, kami mau bikin kafe. Ya, betul. Tapi karena kesibukan yang lumayan dan kembali lagi ke zona nyaman di dunia pertravelan seperti itu, akhirnya pending dan terus pending seperti itu. Boleh ditampilkan, Mbak, view-nya mungkin kemasannya kopinya ada nggak ya? Bawa nggak ini, Mbak Ulan? Kebetulan saya nggak bawa ya. Ya. Nggak bawa Pak. Ada, bisa di IG saya ada. Bisa langsung googling juga ada. Mas Kuncir gampang aja kok. Jadi gambar orang berkuncir udah itu aja. Ya. Mungkin ada berapa varian Mbak itu, Mbak? Kalau variannya sendiri saat ini ada 3. Ada 3. Jadi kami gini Pak Safor, tidak semata-mata saya jualan kopi, ya kan? Saya jualan kopi yang berbentuk apa namanya, kemasan kecil, bukan kiloan. Kiloan pun bisa. Kalau yang sudah ketagihan pasti belinya akan kiloan. Karena lebih hemat dan praktis seperti itu. Jadi ini lebih ke kopi robusta Pak Safor. Kopi robusta, dan ini kebetulan adalah kopi dampit. Kopi dampit saya rasa kalau untuk pecinta atau penikmat kopi saya rasa tahulah. Jadi kopi dampit ini lebih ke robusta dan ini asli Malang. Seperti itu. Jadi saya ingin sekali berkaitan dengan bisnis pariwisata, saya kepingin sekali juga mengangkat bahwa kopi Malang, kopi dampit atau disebut dengan Amsterdam seperti itu. Nah, itu apa namanya, bisa dikenal, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri dulu. Ke apa namanya, ke Nusantara aja gitu loh. Karena kopi dampit saya rasa sudah termasuk kopi base Nusantara, betul, seperti betul. Itu. Nah, kita pas banget. Saya rasa saya sendiri kan bergerak di bidang pariwisata, jadi saya rasa pas banget nih, ada kaitannya juga. Kita bisa perkenalkan ke tamu-tamu kita yang datang, ya kan, bahwa di Malang ini ada kopi enak loh. Kopi robusta, dampit gitu kan. Cuman brandnya aja itu suatu bonus aja sih buat saya. Tapi pada dasarnya kopi dampit itu sudah enak seperti itu. Berarti kalau untuk apa bahan dasarnya itu murni emang 100% dari dampit ya, lokal ya Mbak? Nggak ada campuran dari mana atau apa, nggak ada? Alhamdulillah tidak ada Pak Safor. Jadi tidak ada. Jadi ini adalah kopi murni. Jadi sekali lagi tidak ada esensial ataupun tambahan-tambahan bahan lainnya, jadi benar-benar murni seperti itu Pak Safor. Terus gini Mbak Ulan,
kan Iya. mulai dari bisnis travel yang tadi, dari kopi ini kan sebenarnya udah berjalan hampir 5 tahun ya yang tadi diinformasikan. Tapi Mbak Wulan mungkin tidak terjun secara langsung ya. Iya, Berarti betul. dengan adanya dampak pandemi ini, akhirnya Mbak Wulan juga bisa lebih intens juga ya ke bisnis kopinya ini. Apakah nanti ke depannya, di saat nanti ini kan ke depan kita akan masuk new normal, atau mungkin malah ke depannya juga kondisinya juga tidak bisa kembali seperti yang lama, apakah nanti penetrasi pasar daripada kopinya Mas Kuncir ini akan terus diintenskan, atau Mbak Wulan akan kembali ke dunia pariwisata? Bagaimana? Pariwisata. Ya. Iya. Nah, ini salah satu berkah luar biasa yang diberikan Nona apa tuh namanya? Narona. Nona Covid ya. Narona ya, Ya. seperti itu, berkah luar biasa. Benar-benar saya mengamini ya kan. Ternyata kalau kita mau bersabar, ternyata kalau kita mau menggali kemampuan, menggali potensi seperti itu, apa yang sempat tertunda ternyata bisa kok dilakukan, nggak usah nunggu lama besok atau gimana. Kalau memang udah matang, duit aja. Jadi do it for duit Pak Safor. Jadi kerjakan untuk mendapatkan duit. Ya, do it for duit. Do it for duit ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan kondisi seperti ini saya setengah agak memang dipaksa. Lu ngapain Lan, meneng wae gitu. Kamu ngapain Lan, diem aja seperti itu. Ya udah, akhirnya saya kemas-kemas seperti itu, dan alhamdulillah anak-anak kantor yang memang jujur aja unpaid ya kan, seperti itu, akhirnya ada kegiatan. Mereka ada dunia baru seperti itu. Dan ini insya Allah yang pasti saya terus lanjut, karena ini adalah awal yang sangat bagus ya kan, di musim yang tidak bagus, tapi menurut saya ini adalah awal yang bagus buat Kopi Mas Kuncir. Itu terus nanti akan lanjut, intinya seperti itu, akan terus semakin banyak produksi, semakin banyak yang menjual, dan semakin banyak bermanfaat juga buat teman-teman, karena saya juga ada sistem reseller juga seperti itu. Oh ya. Jadi saya lanjut Pak Safor, karena ini memang saya bilang tadi adalah ide yang tertunda seperti itu. Ide yang tertunda, jadi kemasan kecil-kecil itu salah satu ide yang tertunda buat saya begitu. Ya. Oke, Mbak Wulan, kalau mungkin harapan kedepannya untuk sektor pariwisata, kita nggak jauh-jauh lah, untuk Malang atau mungkin untuk domestik ini seperti apa Mbak? Harapannya Mbak Wulan selaku pelaku wisata yang aktif di Malang Raya, harapan kedepannya seperti apa Mbak? Iya, memang saya bukan, saya memang bukan pakar ya Pak Safor, cuman harapan dari kami, otomatis teman-teman asosiasi pelaku pariwisata ASPI Malang ya, ASPI Malang Raya, ketika kami ngobrol sama deh, harapannya saya rasa sama. Jadi industri pariwisata ini tetap berjalan, kita bangkit lagi, kita pikirkan bareng-bareng dimulai dari mana, ya kan? Kita sebarkan isu-isu positif. Selama itu memang positif seperti itu. Kita mulai dari raga yang sehat untuk jiwa yang sehat. Jadi raganya harus sehat dulu seperti itu. Raga yang sehat untuk jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat, ya. Jadi karena sekarang kan digembar-gemborkan bahwa kita dituntut untuk wajib sehat. Wajib Pak Safor saya rasa, karena kemarin saya bersin di Indomaret aja sudah disuruh pergi sama orang antri di belakang saya, ya kan? Berarti saya bersin itu sekarang sudah dicurigai. Akhirnya itu tadi saya berpikir bahwa oh iya, saya ini wajib sehat seperti itu. Ya kan, kalau kita udah sehat, kita bisa untuk do something, ya kan? Kita bisa wisata lagi, kita kita kibarkan lagi bendera ASPI, kita kibarkan lagi bendera dunia wisata, bahwa ini adalah wisata ini sesuatu obat juga gitu. Tapi kalau udah terlanjur sakit, kita nggak bisa pergi sekarang Pak Safor masalahnya. Jadi itu tadi harus dimulai dari jiwa yang raga yang sehat dulu seperti itu. Jadi sekali lagi
harapannya juga untuk pemerintah, ya kan, bantu kami dalam artian monitor kami dibantu mulai dari mana seperti itu, karena industri pariwisata saya rasa tidak hanya satu sisi aja. Jadi hotel buka nanti tempat wisata tidak boleh buka. Jadi mau Transportasi nggak ngapain? ada, ya kan? Transportasi tidak ada, tidak boleh dan sebagainya, ya kan? Terus nanti semua buka ternyata orang-orangnya pada sakit. Jadi siapa dong yang wisata? Jadi ayolah sekarang buat teman-teman semuanya, kita wajib sehat. Jadi jangan sakit kalau boleh, ya kan? Kita wajib sehat seperti itu. Itu aja sih Pak Safor. Jadi saya rasa sama ya. Cuman kita pikirkan nanti startingnya dari mana begitu. Saya mau tanya Mbak, untuk memulai usaha lah, itu kayak tadi kan langsung kayak semacam pivot ya, switching ya. Yang walau tadi Mbak Wulan sudah bercerita hampir 3 minggu tidak ada kegiatan apa-apa, akhirnya saya rasa 3 minggu itu kan waktu Mbak Wulan untuk berpikir switch atau pivot untuk menuju arah ke kopi kucir tadi. Nah nanti saya pengen tahu apa sih Mbak rumusnya, atau mungkin bagaimana cara kita untuk bisa move on langsung biar tidak berlarut-larut, itu apa kira-kira Mbak tip dan triknya dari Mbak Wulan itu Mbak? Oke. Jadi itu tadi kembali ke kalau kita punya ide yang kita rasa itu pas buat kita. Jadi jangan sekali-kali kita iseng-iseng. Saya tidak suka dengan kata-kata iseng-iseng Pak Safor. Iya, makanya saya perlu 3 minggu untuk berpikir apa yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi saya nggak mau yang gerubyuk-gerubyuk, tapi saya tidak menyukai seperti itu. Jadi firstly saya harus like dulu gitu kan, saya harus menyukai dulu seperti itu. Berkaca dari diri saya sendiri, pengalaman ya seperti itu. Jadi saya sering menunda pekerjaan, menunda ide menunda ide bukan pekerjaan ya, menunda ide. Jadi ide itu kadang-kadang kita banyak sekali ide-ide kita, ya kan, ide banyak. Jadi caranya gimana? Ternyata saya lakukan setengah kemarin agak dipaksa karena posisi musim seperti ini. Ide saya apa? Akhirnya saya list, ya kan. Saya list ada kurang lebih 5. Akhirnya saya ambil yang paling saya sukai yaitu kopi, ya kan. Ya udah kopi, terus bagaimana caranya gitu kan, kita banyak kok belajar dari media sosial dan sebagainya, apalah gitu kan, cari literatur tentang apalah bagaimana kopi itu dan sebagainya. Tidak hanya kopi, macam-macam makanan pun juga boleh, silahkan. Dan kalau kita sudah pengen ibaratnya kita pengen sukses, ya kan, sukses macam-macam ya Pak Safor, cuman level suksesnya ada yang penting satu, orang mau beli dulu, itu sudah saya rasa itu sudah namanya sukses seperti itu. Nah, jadi saya harus melakukan dan saya tidak boleh menunda lagi. Ya udah saya lakukan aja. Dimulai dari 1-2 kilo saya roasting plus saya grinder seperti itu. Udah saya bungkus, saya kemas, cepet aja gitu kan. Ngapain? Orang-orang terdekat kita tawarin aja dulu. Keluarga gimana? Enak apa enggak? Jadi tahap pertama adalah orang mau mencoba. Orang mau mencoba plus membeli, ya kan, seperti itu. Membeli satu pouch aja, satu bungkus. Nanti tahap yang kedua adalah keberhasilan itu adalah hasil review yang benar-benar jujur, ya kan. Kita selalu minta review jujur, enak enggak, cocok enggak cocok, ataupun cocok kita tampung aja semuanya seperti itu. Kalau sudah itu, udah kita lebarkan penjualannya, radiusnya harus ditambah ke teman-teman. Toh kita komunitas banyak, jangan khawatir gitu. Terus pertanyaan banyak yang muncul gitu, Mbak Wulan, kan yang jualan kopi banyak, nggak apa-apa, kan yang jualan tour travel juga banyak. Rezeki sudah diatur, jangan khawatir. Tergantung kita mau cara berjualannya seperti apa, dan jangan lupa kualitas untuk barang yang kita jual itu harus benar-benar terjaga seperti itu. Jadi baik rasa produknya sendiri ataupun cara berjualannya itu sebenarnya rumusnya cuma satu Pak Safor, konsisten dan telaten.
dan telaten. Ya, jadi konsisten rasa, konsisten kalau kita benar-benar jualan satu produk kopi itu, ya udah kita benar-benar tekuni seperti itu. Konsisten, kita remind terus, jangan sampai kalau yang sudah minum lupa seperti itu. Jadi keberhasilan yang ketiga adalah ketika mereka adalah level keberhasilannya adalah ketika mereka sudah repeat order. Ya. Jadi kalau sudah repeat order berarti sudah kecanduan nih, udah kena nih gitu kan. Tapi kita kan jualan sesuatu memang yang baik seperti itu. Jadi enggak popo kecanduan, enggak popo. Jadi itu aja sih, konsisten dan telaten. Karena telaten karena ini barang yang berbeda ya, jasa dengan barang itu betul. Otomatis betul. Jadi rasanya tetap berbeda, hasilnya juga pun tetap berbeda seperti itu. Mbak Ulan, pertanyaan terakhir mungkin dari saya sebelum kita akhiri. Kesiapan apa daripada Mbak Wulan atau mungkin teman-teman di Malang apabila nanti benar-benar new normal ini udah kita terapkan? Kesiapan dalam hal ini adalah mungkin dari sisi pelayanan atau apa untuk tamu-tamu pariwisata yang akan datang ke Malang tentunya. Karena kalau kita bicara new normal ini, jangan kita berpikiran untuk tamu luar negeri ya. Mungkin tamu domestik pun kita harus kais sedemikian rupa untuk datang ke Malang intinya. Makanya pertanyaannya adalah kesiapan apa daripada teman-teman Malang dalam hal ini atau mungkin Mbak Wulan sendiri dari Plankton Tour and Travel untuk menghadapi new normal ini? Iya, kita memang untuk hal seperti ini memang tidak bisa sakar PDW bahasa Jawane seperti ini. Nggak boleh kita semaunya sendiri. Tetap aja kami akan mengikuti peraturan pemerintah, peraturan kesehatan juga, ya kan. Jadi memang kalau itu sudah penerapannya harus sedemikian rupa, ya kita harus mengikutinya. Ya ini contoh aja Pak Safor, sekarang kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang new. Kalau dulu ke Bromo aja dikasih masker ogah-ogahan pakai ya kan, kita ke toko sebelah aja kita harus pakai masker seperti itu. Jadi saya rasa memang dengan sedikit dipaksa dan terpaksa kita semua baik pelaku wisata ataupun tamu-tamu yang datang, saya rasa akan mau kok menyesuaikan diri karena sebagaimanapun ini untuk kesehatan kita semua seperti itu. Tapi jujur aja satu hal Pak Safor yang memang saya belum bisa memecahkan dalam benak saya sendiri. Kalaupun nanti saya baca berita dan lain sebagainya, itu ada peraturan di mana di dalam satu bus misalkan itu tidak boleh penuh seperti itu. Tapi itu peraturan sampai kapan kan saya juga belum tahu seperti itu. Ini berita yang saya baca. Nah, itu nanti akan ngaruh juga dong dengan cost yang akan kita rilis seperti itu. Bisa jadi nanti yang akan unggul ini mungkin lebih kepada FIT-an mungkin Mbak ya. FIT, wisata family gitu ya. Iya benar, saya rasa juga begitu. Di sini saya berpikir juga saya rasa lebih ke family karena perusahaan-perusahaan besar juga saya rasa masih skip dulu kayaknya dari efek ini. Jadi siap ya Mbak untuk menghadapi new normal ini mungkin dengan protokol-protokol yang akan ditetapkan pemerintah dari sisi Plankton Tours siap juga ya mengikuti hal itu ya. Misalkan harus berubah dulu mungkin dari sisi pelayanan mungkin nanti di transport harus ada hand sanitizer atau apa itu siap ya. Berarti dengan kata lain akan ada benar-benar perubahan dari sisi pelayanan gitu ya mungkin ya. Iya siap, insya Allah siap. Kalaupun yang terbaik itu yang terbaik kita harus mau dong seperti itu. Oke Mbak Wulan, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu malam-malam saya ganggu ini karena susah sekali ini janjian dengan Mbak Wulan ini. Ya demikian bincang-bincang kami dengan Mbak Wulan dari Plankton Tour yang saat ini sukses mengembangkan bisnis kopi Mas Kuncirnya. Semoga bisnis kopi Mas Kuncir bisa lebih maju lagi Mbak Wulan. Semangat. Sehat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Wulan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.